Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya membuat video kali ini dikarenakan banyak teman-teman yang bertanya tentang sifat dengki yang sedang berkembang tumbuh di masyarakat kita. Sifat dengki, hasud, iri ternyata ini tumbuh subur di negara kita. A'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu saya mencoba memberikan solusi dengan membuat video ini. Semoga kita semua terhindar daripada sifat dengki, iri, hasud dan sebagainya. Karena sifat-sifat itulah yang akan membawa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita ikuti kajian kita kali ini, yaitu tentang bahaya daripada sifat dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada nikmat Allah taala terdapat musuh-musuh. Baginda ditanya, siapakah musuh-musuh itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, mereka ialah orang-orang yang berhasad, orang dengki terhadap orang lain atas anugerah yang Allah berikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotbah au qalal usbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad atau dengki. Temannya lagi sholat dihasadin, didengkiin. Bagaimana agar sholatnya batal? Nah itu orang hasad, orang dengki. Karena hasad dapat memakan kebaikan seperti memakan kayu bakar. Nah, orang yang hasad, yang dengki, yang suka mengganggu temannya sholat, itu ibaratkan dia dimakan api. Ibaratkan kayu dimakan api. Jadi dia tidak punya amal orang yang hasad itu. Hati-hati, jangan suka hasad kamu. Sebagai santri hasad sama temannya, tidak punya amal, nanti mati di hadapan Allah kosong amalnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak berkumpul di dalam hati seorang manusia antara iman dan hasad. Orang beriman pasti tidak punya rasa dengki. Riwayat Ibnu Hibban. Kok ada ya temennya lagi sholat digadain, dipelorotin celananya, diketawain. Itu namanya orang hasad namanya. Keadaan orang hasad. Orang yang dengki, hidupnya tidak akan tentram. Dia bukan saja dimurkai oleh Allah, malah pemikirannya juga senantiasa selalu cemburu. Karena asyik memikirkan ketidakpuasan hati terhadap orang lain. Sifat dengki akan mewujudkan permusuhan. Manusia seperti ini senantiasa merasa dia lebih baik, merasa dialah yang terbaik. Jadi dia akan gelisah jika ada orang lain yang melebihinya. Nah kalau demikian berarti kita termasuk golongan orang yang hasad. Kalau ada temannya lebih pinter,
dia tidak puas dengan temannya tadi. Paling hina sekiranya dengki itu menyebabkan dorongan kepada melakukan sesuatu tindakan semata-mata untuk menjatuhkan orang lain. Itu paling hina. Paling hina sekiranya dengki itu menyebabkan dorongan kepada untuk melakukan semata-mata menjatuhkan orang lain. Seterusnya boleh mengundang sifat majmumah, sifat buruk yang lain seperti memfitnah, pengaduhan, pembohongan, putus asa, silaturahim. Malah tidak heran orang yang hasad bisa menjadi penyebab pembunuhan karakter, pencemaran nama baik, bahkan pembunuhan fisik. Semua kejahatan ini wujud ekor dari perasaan hasad atau dengki. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Allahumma inni a'udzubika minal hasad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat dengki dan iri. Sifat hasad, dengki dan iri inilah akan menyebabkan kecelakaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasyi'in idza waqa. Hampir semua orang yang dihinggapi penyakit dengki, cuma bedanya banyak atau sedikit. Setidaknya hatta ulama-ulama pun terkena penyakit ini, bahkan lebih berat lagi. Hingga di dalam hadis dinyatakan salah satu sebab dari golongan yang masuk neraka adalah ulama karena hasadnya. Allah menjelaskan tentang orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki di dalam surat Muhammad ayat 29 sampai ayat 30. Patutlah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya menyangka bahwa Allah tidak sekali-kali akan mendendahkan perasaan dendam dan hasad dengki mereka terhadap Nabi Muhammad dan umatnya. Dan sekiranya kami kehendaki, tentulah kami akan memperkenalkan mereka kepadamu, wahai Muhammad. Lalu engkau tetap mengenalinya dengan tanda-tanda yang menjadi sifat mereka. Dan demi sesungguhnya engkau akan mengenali mereka dari gaya dan tutur katanya. Dan ingatlah kamu masing-masing, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh orang-orang yang hasad, orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Bagaimana hasadnya Abu Lahab, bagaimana hasadnya Ummu Jamil, istri Abu Lahab, pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tanda-tanda mereka. Kelihatan sih orang yang hasad dari apa? Dari gaya dan tutur katanya.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti berlindung dari sifat hasad ini? Karena akibat daripada kita memiliki sifat hasad adalah rusaknya amal ketaatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu sekalian akan sifat hasad." Iyyakum wal hasad, katanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad. Jauhilah olehmu dari sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulu hasanat. Karena hasad itu dapat memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatobi, seperti api memakan kayu bakar. Au qala usbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akibat yang kedua, jika orang memiliki sifat hasad, sifat hasad itu akan mendorong seseorang melakukan kedurhakaan. Orang yang bersifat hasad, dengki, tidak akan terlepas dari perbuatan memburuk-burukan orang lain. Berdusta, mencaci dan mengumpat. Dari sahabat Damrah bin Sya'labah, tentu sahaja orang-orang itu selama mana mereka tidak saling dengki mendengki. Hadis riwayat Tabrani. Yang paling berbahaya, orang yang hasad ini kelak tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Orang yang hasad tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Dari Abdullah bin Basar, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk golongan umatku atau golonganku si pendengki. Nah, ini orang yang mengadu domba, itu bukan umat Rasul itu. Orang yang mengamalkan ilmu tenun, nah, bukan umat Rasul. Dan saya pun tidak dari golongan mereka. Bahaya ini. Orang yang hasad terhalang dari mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, si pendengki. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi si pendengki, si pengadu domba. Astagfirullahaladzim. Dan orang yang mengamalkan ilmu tenun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan saya pun tidak dari golongan mereka, kata Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW membacakan ayat yang artinya orang-orang yang menyakiti hati mukmin laki-laki maupun perempuan dengan apa-apa yang mereka tidak lakukan, dengan tuduhan palsu, maka sungguhnya mereka telah melakukan kedustaan dan dusta yang nyata. Saudaraku, jelas
Orang-orang yang menyakiti hati orang mukmin, lelaki maupun wanita, dengan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Mereka tuduhkan tuduhan palsu, maka sesungguhnya mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Hadis riwayat Tabrani. Dan akibat dari orang yang hasad, dengki, akan dimasukkan ke dalam neraka. Dari Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 macam orang yang akan masuk neraka sebelum dihisab oleh sebab 6 jenis perbuatan. Siapa mereka ya Rasulullah? Baginda menjawab, mereka adalah penguasa karena tindakan aniaya mereka. Penguasa yang menindak rakyatnya dengan aniaya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum dihisab. Kedua, orang Arab yang oleh sebab sifat asobiahnya, dengan sifat asobiahnya, kesukuannya, orang seperti itu akan masuk neraka sebelum dihisab. Yang ketiga, para penjajah, karena keangkuhannya mereka menjajah. Yang keempat, para pedagang, karena perbuatan khianatnya. Kalau pedagang jujur masuk surga, kalau pedagang khianat, maka sudah dijamin masuk neraka. Yang kelima, orang kampung karena kebodohannya. Jadi kita tidak boleh bodoh, kita harus belajar tentang agama ini. Kalau kita bodoh, kita masuk neraka. Yang keenam, para ulama oleh sebab sifat dengki mereka. Riwayat Ad-Dailami. Jadi sifat dengki ini bisa merasuki siapapun. Mulai dari ulama besar sampai murid terkecil. Orang awam maupun orang ningrat. Yang kelima, orang yang hasad ini akan memiliki nilai bahaya bagi orang lain. Sifat hasad ini akan membahayakan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyarankan agar memohon kepada Allah dari godaan setan dan kejahatan pendengki. Firman Allah, dan dari kejahatan si pendengki apabila dia dengki. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, mintalah pertolongan atas terlaksanaannya beberapa keperluanmu dengan sembunyi-sembunyi. Karena sesungguhnya tiap-tiap yang mendapatkan nikmat itu didengki. Orang kalau dapat nikmat pasti ada yang dengki. Dikiranya orang lain lebih nikmat. Inilah ciri pendengki, saudara. Yang keenam, akibat memiliki sifat dengki ini bahaya buat dirinya, yaitu akan menghadapi kesulitan hidup dan bergelemang dengan dosa dan durhaka. Orang yang dengki kita lihat saja, hidupnya akan susah dan bergelemang dengan dosa dan durhaka.
Maunya dengki terus kepada orang lain, dengki dan dengki terus tumbuh di dalam dirinya, sehingga dengki itu tumbuh membesar seperti pohon. Berkata Ibnu Samaki, saya belum pernah melihat orang yang aniaya seperti orang yang dianiaya oleh orang yang berbuat dengki, yaitu sulit pikirannya, bingung serta selalu susah. Orang yang dengki akan diberi kesulitan hidup, akan diberi kebingungan serta kesusahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita jangan sampai punya sifat dengki ini. Akibat dari sifat dengki yang ketujuh, hatinya menjadi buta. Seorang yang dengki, hasad, seakan-akan tidak memahami hukum Allah. Asal dia dapat melaksanakan kedengkiannya, seperti tindakan Qabil membunuh Habil. Berkata Sufyan, janganlah engkau menjadi orang yang pendengki serta cepat mengambil kesimpulan. Sufyan berkata, jangan kau menjadi orang yang cepat mengambil kesimpulan karena kedengkianmu. Jangan engkau menjadi orang yang pendengki serta cepat mengambil kesimpulan. Yang kedelapan, orang yang dengki akan gagal dalam hidupnya. Kita lihat orang-orang yang dengki kepada Rasulullah, kepada Islam, kepada tangga, pada kaum muslimin. Lihat orang yang dengki itu. Kata ulama, orang yang pendengki itu tidak akan jadi, selalu menemui kegagalan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dilindungi dari sifat dengki, ujub, takabur, serta sifat-sifat buruk lainnya yang dimiliki oleh syaitan laknatullah. Jangan sampai menempel ke diri kita sebagai seorang muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudaraku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi Anda yang mendengarkan. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channelku. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.